Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini sehat semuanya ya, dan masih semangat belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, iman kepada Allah adalah hal yang terpenting yang perlu anak-anak sekalian pelajari. Nah, agar belajarnya dimudahkan, yuk sama-sama kita berdoa dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan adanya Allah berdasarkan pengamatan terhadap diri sendiri, makhluk ciptaannya, dan peristiwa alam. Dan yang ketiga, diharapkan kita semuanya dapat berperilaku sebagaimana seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, yang pertama kita belajar mengenai iman kepada Allah. Iman itu artinya percaya. Iman juga bisa berarti kita meyakini adanya Allah dengan sepenuh hati. Nah, anak-anak, kita mengimani adanya Allah tidak hanya di dalam hati saja, tapi juga perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, misalnya sholat, zikir, dan puasa. Semua kebaikan itu akan membuat ketaatan kita kepada Allah semakin bertambah. Apabila ketaatan kepada Allah sudah bertambah, maka kita akan senantiasa menyembah Allah, bergantung hanya kepada Allah, dan yang paling penting, tulus, ikhlas, dan hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah saja. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan di awal tadi, meyakini adanya Allah berarti kita beriman kepada Allah dengan sepenuh hati. Nah, anak-anak, untuk lebih memahaminya, coba anak-anak perhatikan diri sendiri. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Coba deh anak-anak perhatikan, kita punya badan yang sempurna. Kita punya mata untuk melihat. Kita punya hidung untuk mencium aroma bau dan harum. Kita juga punya telinga untuk mendengar, dan kita mempunyai mulut untuk bicara. Dan yang paling penting, sehingga harus kita bersyukur, Allah telah menganugerahkan kita otak untuk berpikir. Dengan berpikir, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan pemandangan yang biasa kita lihat. Misalnya, gunung, pohon, sungai, dan benda-benda yang ada di langit, seperti awan, bintang-bintang, bulan, dan planet-planet lainnya. Allah juga menciptakan pelangi yang biasanya bisa kita lihat sehabis hujan. Anak-anak pasti pernah melihat semua itu kan ya? Masya Allah, dengan segala penciptaan Allah. Nah, bagaimana dengan fenomena siang dan malam? Anak-anak coba perhatikan alam di sekitarmu. Ketika siang hari, di luar rumah tampak terang. Sedangkan di malam hari, di luar rumah tampak gelap. Itu semua terjadi karena Allah menciptakan apa ayo? Nah, benar. Karena Allah menciptakan matahari. Allah menciptakan siang agar anak-anak dapat belajar dan bermain. Sedangkan orang tua dapat mencari rezeki. Nah, begitu juga dengan Allah menciptakan malam, agar manusia dapat beristirahat. Allah juga menciptakan hujan, agar tanaman menjadi subur.
Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah, milik Allah. Oleh karena itu, kita sebagai anak muslim harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah anak-anak yang soleh dan soleha, yang cantik dan ganteng, bisa memahami materi tentang iman kepada Allah ya. Nah, anak-anak sekalian, dengan beriman kepada Allah, maka segala sesuatunya kita minta sama Allah, bergantung sama Allah, dan berdoa hanya kepada Allah. Baiklah, pertemuan kita hari ini kita akhiri. Yuk bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.